Akan ada penanggap Pak Halil, tapi kita mau dengar dulu Pak Zulkifli ya, supaya karena ini mau duet jadinya kita dengar dulu Pak Zulkifli. Jadi kalau Pak Zulkifli kaitannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pangan Pak, karena kan kita kelihatan sudah ada kenaikan daripada produksi nasional ya. Nah salah satunya adalah beras, tapi juga kan kita harus mikirin komoditas lain di luar beras, karena kontribusi makan orang miskin tuh 50% itu justru dari pendapatan itu adalah pangan. Nah ini kan arahnya adalah kemandirian pangan, tapi sekedar baru beras, tapi sejauh mana juga komoditas lain Pak. Lalu arah kebijakannya seperti apa sehingga memang benar-benar kita bisa membuktikan bahwa kita memang mandiri pangan. Silakan Pak Zulkifli. Apa Leni, terima kasih. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo itu sebetulnya melakukan sesuatu yang baru. Merupakan koreksi dari kebijakan-kebijakan selama 28 tahun kita reformasi. Kalau selama 28 tahun kita sebut pasar bebas, ini sekarang mulai ditata. Ya. Pertama negara harus kuat. Tadi Pak Bahlil mengatakan maka lahirlah Danantara. Untuk membangun seperti dulu kita punya Krakatau Steel, kita punya IPTN, kita punya petrokimia, kita punya pabrik pupuk dan lain-lain. Jadi lahir Danantara untuk hilirisasi. Nah yang kedua, kita akan menjadi bangsa yang kuat, maju kalau SDM-nya kuat. Gitu. Manusianya akan kuat kalau gizinya bagus. Gitu. Oleh karena itu kebijakan andal Pak Prabowo adalah makan gratis, MBG. Ya. Nah, saudara-saudara bayangkan kalau itu berjalan dengan baik, ya, karena ini sesuatu yang baru, mendasar, besar dan tentu dampaknya luas. Oleh karena itu dia memang tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Maka kedaulatan pangan menjadi sangat penting. Begitu kita buka rapor soal pangan, ya, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu. Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5-6 juta ton. Kita impor kedelai hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor kita. Tidak mudah. Padahal pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada Pak Namur di sini, ada nelayan, peternak. Ya. Oleh karena itu kita pelajari dong kenapa seperti ini. Itu nomor satu regulasi. Oleh karena itu kita pertama minta kepada Bapak Presiden untuk deregulasi. Misalnya contohnya pupuk saja. Pupuk akan sampai petani itu mengikuti 144 aturan. Oleh karena itu tidak heran kalau pupuk itu sampai petani pada waktu musim panen. Padahal diperlukan ini sebetulnya kan pada waktu mau tanam itu ya. Sawah kita saya pelajari, ya saya kan bukan background pertanian, kalau Prof Didi ya. Saya lihat, tapi sebetulnya sederhana, persoalan itu sederhana. Itu soal akal sehat aja sebetulnya. Makanya Pak Bahlil cepat, megang SDM sebentar langsung lari. Memang dasarnya cerdas beliau kan. Pak Bahlil jangan main, kadang-kadang bisa tertipu kita. Pura-pura nggak paham gitu ya. Ini 2 tahun direbut semua Pak, 2 tahun Pak. Habis sama Pak Bahlil semua. SDM, Ketua Umum Golkar, doktor. Wah ini saling ini nih. Kita perlu 20 tahun Pak, ini 2 tahun aja beres. Nah saya teruskan, jadi sederhana kita lihat berapa sih sawah ini luasnya. Luasnya 7,4 sampai 7,5 juta. Luas tanamnya 10 juta. Loh, kalau 2 kali kan 15.
Kalau 10 artinya banyak yang satu kali tanam. Ketahuan ada apa? Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto, sekarang nggak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektar, aturan lagi, soal aturan lagi. Ini kita pangkas ini. Jadi kayak pupuk tadi kita pangkas, tinggal dari Mentan, pupuk langsung ke petani. Irigasi tadinya bupati gubernur kita pangkas aturannya, langsung sekarang pusat bisa PU. Kemudian harga 5.500 gabah 1 kilo. Petani terima 4.000, tengkulaknya luar biasa. Betul. Itu di daerah-daerah itu. Nah terus kalau begitu petani bagaimana semangat, nggak untung. Ya kalau nggak untung gimana? Kurang, ya kasih beras 20 kilo. Kurang lagi kasih bantuan 300.000. Itu oke, tapi kita inginkan rakyat kita produktif kan. Pemberdayaan intinya. Jadi secara singkat setelah kita pelajari itu, maka kita perlu aturan-aturan yang baru. Presiden kasih saya Kepres, Perpres, Impres 18. Nah alhamdulillah singkat cerita, kalau tahun lalu kita beras impor 4,5 juta, tahun ini kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus 4 juta lebih kurang, 4 juta ton sampai akhir tahun. Surplus. Nah surplus seringkali malah petaninya tambah miskin Pak. Gimana cara untuk bisa tetap menstabilkan antara petani juga sejahtera tapi masyarakat tidak, inflasinya nggak tinggi. Nah ini dua hal yang nggak mudah. Baik. Bagaimana? Ya itu saya contoh dulu, 2024 kita impornya 4,5 juta, 2025 nol. Nggak ada, kita nol impor. Tapi di gudang kita ada beras 4 juta surplusnya. Nah sekarang pertanyaannya gimana? Agar petani makmur saya minta impres lagi sama Presiden. Kalau dulu harganya 6.000, 5.000 gabah dinaikkan menjadi 6.500. 6.500 nggak bisa berjalan, nggak gampang juga. Karena tengkulak di daerah luar biasa. Maka ini kita minta bantuan TNI memang. Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas 6.500. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh kalau di bawah 6.500 kita ganti rugi. Dan memang nggak ada lagi ya. Tetapi ada juga masyarakat kita yang punya penghasilan di bawah kan. Mereka harus mendapat harga beras yang murah. Oleh karena itu programnya Bulog, beras yang surplus itu dibeli. Ya, dijual dengan harga subsidi. Itu yang disebut dengan SPHP, dijual dengan 12.500, tapi belinya memang harus di pasar tradisional gitu agar tidak disalahgunakan itu. Jadi dia dengan harga tertentu harus dibeli harga tertentu oleh Bulog kan ya Pak ya? Bulog, iya. Nah, itu kita sediakan 2 juta, kemudian ada bantuan beras. Itu selama 2 bulan 20 kilo. Dengan menyasar 18,2 juta penduduk ya. Di samping SPHP tadi ada juga bantuan beras 20 itu ya. kilo. Cuman kan skala ekonomi dari petani kita itu kan kecil-kecil Pak. Jadi untuk hidup dengan skala mereka pun sebenarnya nggak cukup. Nah ini apa yang dilakukan upaya oleh pemerintah? Nah itu dia. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ya. Buktinya petani itu makmur, lebih makmur dari tahun kemarin atau tidak, bukan kata saya. Itu. Ya, 2004 nilai tukar petani untuk karbohidrat 116, sekarang 124. Berarti ada peningkatan 6,9. Masih di atas inflasi. Jadi dia lebih makmur tahun lalu. Memang ada yang belum, sekarang kita sedang galakkan, yaitu peternak dan nelayan. Ini masih di bawah, masih 110-an kalau saya nggak salah. Ini tahun ini kan awal tahun kita kan itu perlu waktu, itu yang akan kita genjot besar-besaran. Tadi yang kalau ini karbohidrat nanti protein. Ada ikan kita akan bangun 20.000 lebih tambak di Jawa. Di seluruh kabupaten kita akan bangun juga tambak nanti. Belum ikan tangkap dan garam akan dibangun. 2 tahun kita tidak akan impor lagi. Ya, akan jadi sebenarnya kalau menyelesaikan kemiskinan gampang ya. 30 juta petani selesai kemiskinan sebetulnya itu teratasi. Pak. Bayangkan kalau programnya Pak Bahlil tadi nggak usah 20, 10 aja. 10% aja itu etanol atau metanol. Itu nanti tidak ada lahan yang kosong. Ini nggak ada. Karena harga singkong itu akan 1.400, 6 kilo kan untuk 1 liter, 1.400. Jagungnya harganya 6.000, 6.500.
1 hektar tanah itu paling murah, paling rendah akan mempunyai penghasilan 75 juta. 3 bulan. 75 1 hektar. Untuk tanam singkong, tanam jagung lebih untung lagi. Jadi sawah lebih untung lagi. Jadi setiap hektar tanah kita itu akan bernilai setahun 75 sampai 80 juta. Bagaimana? Masalahnya dulu kenapa? Nggak ada yang beli, Pak. Iya. Saya tanam singkong nggak ada yang beli. Sekarang Kalau Pak Bahlil bikin etanol, berapa pun singkong ditampung, waduh Pak. Berarti harus ada kontrak untuk membeli ya secara pabriknya. demandnya. Kalau etanol kan kita pakai terus kan. Ya. 10% itu perlu 1 juta. Ya. 1,3 juta. Oke. Bayangkan tuh, nggak ada tanah kosong itu. Artinya inilah intinya pemberdayaan, Iya. ya pemberdayaan. Artinya berarti di sini ada koordinator dong Pak. Kalau nggak dikoordinasi kan orang-orang tuh nanam semaunya gitu. Nah itu berarti ada koordinator. Tentu, maka kita perlu koordinasi. Dulu Oke. kan pangan nggak ada koordinasi, sekarang ada. Ya. Nah jagung kita sudah nggak impor lagi, kecuali yang untuk bahan industri itu pun impornya sedikit. Kira-kira kita impor kira-kira 1,8, tahun lalu 3 juta lebih. Iya. Garam kita konsumsi sudah tidak impor, termasuk gula yang konsumsi enggak. Kecuali untuk industri kita masih impor. Target kita 2 tahun. 2 tahun ini garam tidak lagi, jagung tidak lagi, tapi gula masih. Iya. Masih. Oke. Nah pangannya apa lagi? Apa selesai? Belum, ini baru optimalisasi. Yang kita lakukan ini baru optimalisasi yang ada. Belum kita melakukan sesuatu yang baru, karena ini baru sementara. Ya. Jadi tadi kita surplus sementara saja. Baru 1 tahun Pak. 1 tahun sementara. Tapi yang paling penting artinya kita ini bisa. Saya baru menyelesaikan pekerjaan besar di tempatnya Pak Bahlil. Itu luar biasa. Ini ada namanya kita ingin membangun Wanam. Wanam itu di Papua ya. Kita akan bangun 1 sampai 2 juta di situ. Ini pekerjaan 10 tahun. Kemarin 1,3 bulan enggak kelar-kelar ini. Presiden perintahkan kepada kami, saya lakukan koordinasi, ini pekerjaan yang rumit 1 bulan bisa kita selesaikan. Ternyata kita ini bisa, asal mau sebetulnya. Ya. Dengan demi merah putih, niat yang tulus, tanpa konflik of interest, ya sehingga tim itu bisa kuat, bisa jadi satu. Ini pekerjaan 10 tahun saya bisa selesaikan 3 minggu. Itu kalau dilihat itu. Yang tanda tangan begitu banyak, ada DPRD, ada Bupati, ada Gubernur, ada Menteri PU, ada Menterinya Pak Bahlil, Pak Nusron Wahid, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Kehutanan, ada Tata Ruang, ada pelepasan kawasan hutan, ada kajian strategis, ada namanya HGU, wah macam-macam. Ya. Ini bisa kita selesaikan, ini untuk sesuatu yang baru Pak. Kalau tadi sementara, kita harus membangun sawah yang baru, susah ya memang susah dong, nggak ada yang mudah. Kita membangun di mana? Jawa tanah nggak ada lagi, yang ada ya Papua. Luar Jawa. Atau di Kalimantan. Itu kan tanahnya ada gambutnya. Tanaman pangan ya Pak? Nggak gampang, tidak mudah, tapi harus. Harus kita kerjakan. Apalagi tahun depan kita perlu 82 juta. Perlu ada 4 program juta beras tambahan. Berarti transmigrasi mulai dijalankan? Enggak, kita harus pertanian modern. Oke. Ya mekanisasi Pak. Kenapa? Ini baru sawah baru. Belum nanti mengenai paritasnya Pak. Kita 1 hektar sawah 6 ton, 5 ton. Sementara Vietnam bisa 10 ton. Gula, Avelin tahu. Thailand itu berapa? Untuk menghasilkan 1 kilo gula, Rp3.000. Brazil kurang 3.000, 2.800. Iya. Kita menghasilkan 1 kilogram gula 10.000. Iya, baik. Ya kan? Kenapa? Paritasnya Pak, kita mulai zaman Belanda itu aja. Jadi sekarang 30 tahun yang lalu itu aja. Jadi mulai perlu dikembangkan penelitian baru ya. Jadi banyak PR sebetulnya masih kita lakukan. Nah kalau ini sudah semua maka perlu ada pemberdayaan berikutnya. Apa? Pemberdayaan berikutnya ekonomi harus tumbuh dari gerakan rakyat, dari desa. Maka Presiden melahirkan apa kita sebut dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi desa diharapkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang baru. Desa harus punya akses kepada sumber-sumber dana, akses kepada sumber-sumber produksi. Sehingga pemberdayaan di desa bisa terjadi. Jadi Koperasi Merah Putih ini nanti hubungannya dengan pangan adalah menjadi deliver kepada koperasi nanti warung-warung. Optaker. Tapi memang tidak mudah. Begitu kita membangun gudang sebesar 600 meter persegi, itu banyak yang marah.
Wah ini nanti dana desa begini, ribut sekali. Paling sudah diperlukan, kalau ada gudang dia akan jadi off-taker. Ya. Jadi kalau petani punya gabah, gudangnya bisa beli, jagung bisa dibeli, sayuran nanti ada cold storage bisa dibeli, rakyat ada bikin peternak telur-telurnya bisa dibeli. Kopdes kerjasama dengan nanti dapur SPPG. Salah satu ya. Ada pasarnya beli, MBG. sayurnya dibeli, ikannya dibeli, ya kan? Gabah, jagung, setor sama Bulog. Kalau Bulog kita masih kelebihan jagung, kita ekspor. Kalau kita beli 6.500, ekspor 5.500, rugi 1.000 enggak masalah. Tapi kan petani kita yang dapat subsidi, bukan kita impor. Kalau kita impor kan petani luar negeri yang dapat subsidi. Gitu. Jadi PR-nya banyak masih. PR-nya banyak. Baik, kita sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan Pak Bahlil dan juga Pak Zulkifli. Sekarang biasa Pak, ekonom harus ada nanya juga ya Pak. Oke, saya kasih Pak Bahlil satu penanya dan juga Pak Zul satu. Yang pertama Pak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef, silakan pada Pak Bahlil. Dan silakan mic-nya tolong dibantu. Tolong mic-nya. Terima kasih Bu Afi, Pak Bahlil, Pak Zulkifli Hasan yang saya hormati. Saya diminta untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap ke Pak Bahlil ya. Jadi mungkin singkat saja Pak, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil secara singkat tapi jelas, komprehensif dan surprisingly banyak juga capaian yang dihasilkan dalam setahun terakhir oleh Pak Bahlil ini. Tapi saya ingin menyarankan Pak supaya ada kesejalanan antara capaian yang sangat luar biasa tersebut dengan persepsi publik. Itu Pak Bahlil itu harus lebih intensif dan masif ya memberikan komunikasi publik kepada masyarakat ini supaya itu tadi ada kesejalanan antara apa yang dihasilkan dengan persepsi tersebut gitu. Dan saya kira nanti Pak Bahlil bisa memerintahkan Pak Sekjen ini untuk untuk lebih ini lagi, ya kan lebih efektif lagi, lebih baik lagi memberikan itu komunikasi publik itu. Kemudian yang kedua yang terakhir Pak, tadi Bapak menyampaikan rencana tentang transisi ke energi yang baru dan terbarukan itu. Dan saya kira juga ini suatu agenda yang sangat pasti didukung oleh semua pihak Pak. Ini menjadi agenda dunia ya kan, karena perubahan iklim, pemanasan global dan seterusnya. Tapi juga di sisi lain untuk bisa menjalankan agenda ini dengan baik perlu reformasi dari sisi rezim energi yang konvensional tersebut. Nah dalam konteks ini misalnya di Indonesia kan kita masih memberikan subsidi Pak. Ya kan, sementara di negara-negara lain justru energi konvensional itu dipajaki Pak. Dan kemudian memberikan subsidi kepada energi yang terbarukan tersebut gitu. Nah Bapak, saya kira dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Bahlil ini, reformasi itu harus dijalankan walaupun mungkin secara bertahap, tidak drastis gitu. Jadi saya kira terima kasih itu Pak Fadil. harus dilakukan secara sesegera mungkin. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil. Dan berikutnya pertanyaan kepada Pak Zul, Profesor Sahara, guru besar dari IPB, di mana ada di meja 7. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Afi atas kesempatannya. Izin Pak Zul, Pak Menteri, saya diminta untuk menanggapi terkait dengan kebijakan pangan. Kita semua memahami bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, ketersediaan pangan itu tentu saja menjadi isu yang sangat krusial. Dan ketika kita berbicara terkait dengan ketersediaan pangan, tentu saja tidak terlepas dari produksi dalam negeri yang tadi sudah Bapak jelaskan, lalu kemudian impor dan juga ekspor. Nah yang ingin saya tanyakan terkait dengan
impor pangan strategis yang masih kita lakukan terutama untuk komoditas-komoditas impor Pak. Terutama untuk komoditas-komoditas seperti gula, garam, daging sapi, lalu kemudian kedelai dan juga bawang putih. Nah, kebijakan impor yang selama ini dilakukan itu adalah berbasis kuota dan kerap kali itu menimbulkan berbagai persoalan, transparansi, kemudian distorsi pasar dan juga terkadang menyebabkan disefisiensi bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi di dalam negeri. Dan beberapa pihak sebenarnya sudah mengusulkan ya untuk melakukan reformasi maksud saya terkait dengan kebijakan impor pangan dari tarif menuju tarif rate quota atau full tarif untuk mewujudkan tata kelola pangan yang lebih transparan dan juga kompetitif. Nah, pertanyaan saya tadi Bapak banyak membicarakan regulasi untuk kebijakan pangan. Apakah sudah dipertimbangkan juga untuk mereformasi kebijakan pangan dari kuota tadi menuju tarif rate quota atau tadi full tarif untuk mewujudkan tata kelola pangan yang efisien dan transparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sahara, silakan Pak Balil, kemudian Pak Zul, masih ada waktu masing-masing 4,5 menit. Baik, makasih Bang Fadil. Yang pertama, benar itu Bang Fadil menyampaikan itu. Sosialisasi ini penting. Makanya kita ambil sekjennya dari jebolan Indef gitu, supaya bisa membantu gitu. Kalau Indef ini kan main data-data bagus, tapi saya kira juga informasi. Capaian dari Kementerian SDM tidak hanya lifting, PNBP kita itu mencapai target APBN per bulan Oktober. Di saat komoditas semua turun. Itu dibutuhkan strategi yang di luar kelaziman dan itu di kampus nggak ada. Itu yang ada bisa orang main aja di situ. Yang kedua, Bang Fadil tahu bahwa kita itu Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik. Masih ada 4.400 dusun yang belum ada listrik. Saya tahu betul bagaimana hidup dulu, lahir tidak ada listrik, cuma pakai lampu pelita. Di tahun 2025 kami alokasikan anggaran kurang lebih sekitar 1.285 desa yang harus dilistriki. Kami targetkan sampai dengan 2029, 2030, insya Allah seluruh Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua sudah tidak ada listrik dengan baik. Ini bentuk keadilan sosial. Cuman yang gini-gini kan kadang-kadang sosmed nggak angkat, yang lain-lain aja itu. Kadang-kadang aku nggak ngomong tangan pun jadi viral barang itu. Gitu. Nah itu menyangkut dengan hal-hal yang kita lakukan di 2025. Terkait dengan energi. Gini Bang, tidak bisa dibantahkan bahwa teknologi energi baru terbarukan itu jauh lebih mahal ketimbang energi batu bara dan fosil. Inilah perdebatan di dunia. Kita pingin barang bersih, tapi harganya juga harus yang terjangkau. Saya ngomong di beberapa kementerian di Eropa, di Amerika, di beberapa negara G7. Saya katakan, tidak ada satu makhluk di dunia ini yang tidak ingin menurunkan emisi dan menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Tapi problemnya adalah ada biayanya yang tinggi. Negara Anda udah maju. Negara Anda udah punya kekuatan ekonomi dan teknologi yang baik. Standar Anda dijadikan sebagai rujukan untuk menerapkan bagi negara-negara yang lain belum tentu sama. Maka apa yang kita lakukan harus ada strategi. Sekarang orang membilang kita bahwa jangan dulu tebang kayu-kayu kita. Eropa segala macam. Karbon. Dalam hati aku pernah tanya kepada mereka. Tahun 50, tahun 60 ketika kalian menebang hutan kalian. Apakah ada negara lain yang melarang kalian? Harga karbon kita lebih murah daripada harga karbon mereka. Harga karbon kita dianggap cuma $25 per ton. Punya mereka $100 per ton. Saya tanya kenapa? Karena mereka menganggap bahwa capex-nya lebih tinggi daripada punya kita. Saya membuat lucu-lucu, tapi jangan disampaikan di media bahwa ini sesuatu yang benar. Saya membuat lucu, kalau begitu begini cara ekonominya. Biarkan kami dulu selesaikan hutan kami ambil dulu, habis itu baru kita mulai 0-0. Tapi saya katakan bahwa moral kami Indonesia tidak seperti yang itu. Kami tetap konsisten. Nah terkait dengan transisi energi ini, maka apa yang dilakukan? Sekarang arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami untuk segera menghitung. Bagaimana kalau kita pakai solar panel semua? 80 gigawatt sampai 100 gigawatt. Di India
Pak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa ada sampai 3 sen per kWh. Tim saya udah turun, udah balik dari sana dan sudah menghitung. Nah kalau ini ekonomis pakai solar panel, maka sebagian besar kita akan dorong untuk pakai solar panel. Ini sekarang sudah masuk di finalisasi. Ya. Belum bisa saya bocorkan sekarang karena saya laporkan ke Presiden dulu. Ya. Baru saya laporkan ke Indef. Jangan gitu. sampai Presiden Karena kalau tidak, nah lawan Indef. termasuk regulasi. Ya. Regulasi kita melakukan besar-besaran. Waste to energy itu kita rubah perpres. Yang tadinya cuma 12,5 sen per kWh, sekarang bisa sampai 20 sen. Supaya apa? Ini ekonomis. Ya. Termasuk di sektor-sektor energi yang lain. Jadi saya pikir Bang Fadil ini udah cocok menurut saya Pak Sekjen. Terima kasih. Ya kalau boleh izin sama Indef supaya bisa membantu kita dalam merumuskan terjadinya reformasi birokrasi Ya. di sektor energi dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi pikiran Bapak Presiden Oke. dan pikiran stakeholder negara juga. Ya. Sudah barang tentu kita mau barang bagus tapi juga jangan membebani negara yang terlalu mahal Yes. supaya semuanya enak. Oke, terima Demikian, kasih Pak Bu. Bahlil. Terima kasih Yang perlu banyak. saya sampaikan. Jadi Terima kasih. sudah kita bisa mengetahui ya apa arah kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan energi. Karena energi ini menjadi satu hal yang paling penting di seluruh sektor baik dunia usaha maupun juga di masyarakat. Kami usahakan Pak Zul untuk menjawab Baik. waktunya. Udah tepat itu Pak Fadil itu. Bani Hasan juga itu. Pinter itu, Bani Hasan itu. Boleh. Silakan Pak Zul. Tadi Ibu dari IPB ya? Ya. Ya memang kita itu pilihan. Tapi kalau rejim tarif sudah nggak boleh. Karena kita hampir semua sudah SEPA. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi zero tarif. Mau dengan Tiongkok, dengan manapun kita sekarang sudah, kalau kita kenakan tarif, dia kenakan tarif juga. Saya ambil satu contoh tadi, oh kalau gitu kita bebas saja, nggak usah. Maka kita tidak akan pernah, swasembada. Gula, itu orang bikin 3.000 sekilo. Kita bikin 10.000. Jadi kalau Ibu pasar bebas, kita tidak pernah akan tanam gula. Ya Ibu IPB yang saya saya jelaskan. Jagung, kalau Ibu kasih bebas saja, tidak usah diatur-atur. Kita tidak akan pernah bisa tanam jagung, karena jagung orang cuma 3.400, kita 6.500. Sapi, kita akan impor daging sapi itu bisa 1 juta. Pilihannya, kita mau impor daging sapi saja atau mau sapi hidup. Kalau sapi hidup, kita punya nilai tambah. Kalau kita mau sapi breeding, maka dia 7 tahun bisa beranak. Kalau kita memilih breeding atau penggemukan sapi, maka daging bekunya harus diatur. Ini pilihan aja. Gitu. Itu yang disebut kuota itu. Jadi kalau kita milih bebas, maka di sini nggak akan ada sapi gemuk. Saya kasih contoh. 50 tahun yang lalu Indonesia impor sapi dari India, sapi putih. Brazil impor sapi dari India juga sama-sama. Kita kasih Tuhan yang ngurus. Mereka diteliti Pak. Sekarang sapinya Brazil 200.000 ekor lebih. Kita sekarang impor sapi besar-besaran. Nah sekali kita tinggal pilihan. Kita mau milih yang mana gitu. Tidak mudah ya satu. Nomor 2. Tadi soal iklim, soal Pak, saya nambahkan sedikit. Saya baru terima Kepres mengenai nilai ekonomi karbon, ya, karena kita kadang-kadang suka bertengkar ya. Sudah keluar Kepres sehingga nanti kita punya Taman Nasional, kita punya harimau, kita punya biodiversitas yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa mengambil manfaat. Maka lahir Kepres untuk saya sebagai ketua Komprah nilai ekonomi karbon. Jadi nanti ini saya kira bisa juga nanti kerjasama dengan teman-teman. Yang tadi atas dukungan kuat dari Pak Bahlil itu dulu listrik dari sampah itu 10 tahun. 11 tahun izinnya cuma 2. Ngurus izin 11 tahun cuma 2. Ini kita dapat Kepres atas dukungannya Pak Menteri SDM Pak Bahlil. Saya sudah belum 3 bulan sudah 7 yang akan dibangun. Ya, jadi mungkin 3 bulan paling lama 6 bulan kita akan menyelesaikan 34 izin yang kita disebut dengan waste to energy. Yang ini itu 20 tahun yang lalu negara lain udah biasa.
Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Tiongkok ini sudah biasa, tapi kita baru mulai sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti tarifnya berapa 20 sen, yang sampah tadi yang mengganggu, membuat mikroplastik itu kan luar biasa, itu beracun. Ini kita rubah menjadi energi ya, menjadi suatu usaha, menjadi listrik, menjadi pendapatan, orang bisa kerja dan seterusnya. Itu contoh-contoh beberapa pekerjaan yang kita selesaikan dengan cepat. Saya kira gitu, Afi. Baik, terima kasih Pak Zul. Kita kasih aplaus buat Pak Zulkifli dan juga Pak Bahlil. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar dari dua narasumber ini, kita punya harapan ya. Satu dari sisi pangan, sebenarnya dengan kemandirian pangan ini akan banyak meningkatkan pendapatan petani. Tentu saja ini yang kita harapkan, peningkatan pendapatan dan kemiskinan pastinya akan berkurang. Dan kemudian sebuah pilihan, kita mau pilih pangan yang mana yang kita mandiri itu adalah sebuah pilihan ya Pak ya. Tentu saja saya rasa ini juga kita sepakat. Jadi kalau nggak perlu yang terlalu mahal di sini, ya ngapain kita harus harus di dalam negeri. Kemudian untuk energi kita lihat bahwa sudah mulai banyak kepres yang diarahkan pada energi terbarukan, juga tadi pengelolaan sampah jadi energi ya Pak. Ini sampah kita paling banyak nih Pak, terutama di kota-kota besar. Jadi ini juga satu harapan bahwa kita sudah mengarah pada zero emission secara bertahap. Terima kasih Pak Zulkifli dan juga Pak Bahlil atas masukannya dan juga mungkin masukan dari teman-teman yang ada di sini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali